kisah jika jadian ranjing hatala hajaman kuasa ia tamparan taluhan dia. Halo sahabat YouTube, welcome back to my channel Aprianto. Di konten saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang kualifikasi penyebutan nama Tuhan di dalam agama Hindu Keharian. Secara umum, kita mengetahui bersama bahwa di dalam Hindu ada banyak penyebutan nama Tuhan. Hal itu dikarenakan ada di dalam sloka Weda yang berbunyi Om Ekam Satwipra Bahuda Vedanti, yang artinya hanya ada satu Tuhan, namun para resilah yang menyebut dengan berbagai nama. Hal itulah yang menjadi sebab bahwa di dalam agama Hindu ada banyak penyebutan nama Tuhan. Hindu yang ada di masyarakat suku Dayak, mereka memiliki keragaman juga dalam penyebutan nama Tuhan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kualifikasi penyebutan Tuhan di dalam agama Hindu Keharian yang tertuang di dalam kitab suci Penaturan. Mari simak penjelasan saya berikut ini. Kualifikasi penyebutan nama Tuhan di dalam agama Hindu Keharian yang tertuang di dalam kitab suci Penaturan ada 3. Yang pertama bisa kita lihat di dalam kitab suci Penaturan, yaitu pasal 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Pasal 1, tamparan taluhan dia. Ayat 3, aku tuh ranyi hatala, ije paling kuasa. Tamparan taluhan dia tutang hapus. Tuntang kalawa jetu iete kalawa pembelum, ije inenggareku ganggurana ara pegare hintan keharinya. Artinya, ayat 3, aku inilah ranjing hatala yang maha kuasa, awal dan akhir segala kejadian, dan cahaya kemuliaanku yang terang, bersih, dan suci adalah cahaya kehidupan yang kekal abadi, dan aku sebut ia hintan keharian. Saudara-saudariku, jika kita mendengar isi pasal dan ayat yang saya bacakan tadi, tentu di situ kita sama-sama mendengar bahwa penyebutan Tuhan yang pertama dalam agama Hindu Keharian disebut dengan ranjing hatala. Kata ranjing hatala secara global dapat diartikan sebagai sebuah unsur yang tak terpikirkan oleh akal dan pikiran manusia akan keberadaan Tuhan. Artinya, di dalam kategori ini bahwa Tuhan bersifat transenden, tak terpikirkan oleh akal pikiran manusia. Di dalam kategori ini juga Tuhan tidak memiliki sifat dan bentuk. Secara etimologi kata, ranjing hatala berasal dari bahasa Sangyang, bahasa Dayak kuna, yang terdiri dari kata ranjing dan hatala. Kata ranjing artinya maha, sedangkan kata hatala adalah kuasa atau tak terbatas. Jadi ranjing hatala adalah yang menyebabkan adanya alam semesta beserta segala isinya, yang tentunya dia tidak terbatas oleh sifat, oleh ruang dan waktu, karena ia berada di luar jangkauan manusia, sehingga disebut ia adalah maha. Saudara-saudariku, kemudian kualifikasi penyebutan Tuhan yang kedua adalah tertuang di dalam kitab suci Penaturan, yaitu pasal 2 ayat 12 yang berbunyi demikian. Pasal 2,
Ranying hatala menjapa petak bulan bintang mata andau tuntang huang hayak membagi kekaput umba kalawa. Ayat 12. Ranying hatala membagi kalawa hayak ia menyewut kalawa jete handau. Kaput jete inyewut hamalep. Palus kea ia maandak petak tumun eka danum tumun eka kelute kea langit bulan bintang tuntang matan andau tumun eka. Kalute ranying hatala menjadi kehendak ije keuju. Yang artinya ranying hatala membagi gelap dan terang. Seraya ia menyebut terang itu siang dan gelap itu malam. Saat itu pula ia menempatkan bumi di tempatnya, air di tempatnya, langit, bulan, bintang, dan matahari. Sejak itu ia menyebutkan dirinya, aku adalah ranying hatala langit, raja tuntung matan andau, Tuhan tambing kabataran bulan. Demikian ranying hatala menjadikan kehendaknya yang ketujuh. Di dalam pasal dan ayat ini, saudara-saudariku, dapat kita mendengar bahwa penyebutan Tuhan yang kedua ini disebut dengan ranying hatala langit, raja tuntung matan andau, Tuhan tambing kabataran bulan. Dari penyebutan nama Tuhan tersebut ada 3 kalimat yang dapat kita ambil, yaitu kalimat yang pertama adalah ranying hatala langit, kalimat yang kedua adalah raja tuntung matan andau, dan kalimat yang ketiga adalah Tuhan tambing kabataran bulan. Dan 3 kalimat ini sama-sama memiliki arti yang masing-masing. Ranying hatala langit memiliki arti bahwa Tuhan maha besar, maha segalanya, meliputi segala yang ada, meliputi sesuatu yang bernyawa ataupun tidak, sesuatu yang kelihatan atau tidak. Artinya di sini ranying hatala langit diibaratkan seperti langit sebagai payung bagi bumi. Begitulah Tuhan memiliki sifat lebur di dalam kuasanya yang disebut dengan seperti langit. Kemudian kalimat yang kedua adalah raja tuntung matan andau, yang memiliki arti bahwa Tuhan sebagai sumber penerang, sebagai sumber energi bagi kehidupan, seperti sinar matahari yang dibutuhkan oleh kehidupan. Lalu kalimat yang ketiga adalah Tuhan tambing kabataran bulan, yaitu Tuhan maha agung, maha mempesona, indah. Setiap mata insan yang memandang bulan maka akan mendapatkan kesejukan, kedamaian. Begitulah Tuhan lebur dalam sifat bulan. Jadi ranying hatala langit, raja tuntung matan andau, Tuhan tambing kabataran bulan adalah Tuhan yang bersifat imanen, yang tentu lebur di dalam sifatnya. Kemudian yang selanjutnya, kualifikasi penyebutan nama Tuhan yang ketiga, yaitu tertuang di dalam pasal 41 ayat 45 yang berbunyi demikian. Pasal 41, bawi ayah hadurut bara lewutelu nan turung pantai danum kalunen. Ayat 45, amun kakare gawi bawi ayah te uras jadi tuntang katahin ewen huang pantai danum kalunen tanggar duan ujunyelu te ewen tinai gandang halilian buli lewutelu kalebuen tingang rundung epat kalehulun telawang buli pantai danum sangiang hayak tekea ewen menandak menenggara aran lewu ije ekawen majar bagare lewu Tanjung Nyahu rundung kerangan penyang palus batang danum bagare batang danum nyahu maruang langit guhung pintih tambarirang nahasek hanyi tuntang nampara bara katika jite ulun kalunen menyewut ranying hatala bagare ranying hatala langit raja tuntung matan andau Tuhan tambing kabataran bulan
jata belang bulau kanaruhan papager hintar. Yang artinya 45, seusai Bawi Ayah melaksanakan tugasnya mengajar dan mereka berada di pantai Danum Kalunen tepat 7 tahun lamanya. Mereka pun pulang kembali menuju Lewutelu, Ije Kalabuan Tingang, Rundung Epat Kali Hulung Telawang. Bersama itu, mereka menyebutkan nama tempat mereka mengajar tersebut, yaitu Lewut Tanjung Nyahu, Rundung Karangan Penyang. Begitu pula nama sungai yang menjadi tempat kampung tersebut berada, yaitu Batang Danum Nyahu Marung Duhung, Guhung Pintih Tambarirang Nahasek Hanyi. Dan sejak itu umat manusia menyebutkan Ranying Hatala, yaitu Ranying Hatala, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tambing Kabataran Bulan, Jata Belang Bulau Kanaruhan Bapager Hintar. Saudara-saudaraku, jadi kalau kita mendengar isi pasal dan ayat yang saya bacakan tadi, bahwa penyebutan Tuhan yang ketiga itu disebut dengan Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tambing Kabataran Bulan, Jata Belang Bulau Kanaruhan Bapager Hintar. Yang mana dapat kita simak tadi ada 4 kalimat di dalam penyebutan Tuhan tadi, yaitu kalimat yang pertama adalah Ranying Hatala Langit, kalimat yang kedua adalah Raja Tuntung Matan Andau, kalimat yang ketiga adalah Tuhan Tambing Kabataran Bulan, dan kalimat yang keempat adalah Jata Belang Bulau Kanaruhan Bapager Hintar. Yang tentunya definisi dari kata penyebutan Tuhan tadi dapat diartikan sebagai bahwa Tuhan adalah awal dan akhir segala yang ada. Tuhan sebagai sebagai sebuah fungsi sebagai pencipta. Kita ketahui bersama di dalam Kitab Suci Penaturan, di dalam setiap aktivitas penciptaan yang dilakukan Tuhan tentu selalu melibatkan jata belang bulau. Jata belang bulau inilah yang menjadi unsur materi Tuhan itu sendiri. Saudara-saudariku, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam kualifikasi penyebutan nama Tuhan di dalam agama Hindu Keharingan dapat kita bagi menjadi 3 bagian seperti yang tertuang di dalam Kitab Suci Penaturan. Yang pertama adalah sebutannya disebut dengan Ranying Hatala, yang mana Ranying Hatala ini berarti Tuhan bersifat transenden, artinya tak terpikirkan, di luar jangkauan manusia, tidak memiliki sifat dan bentuk. Lalu yang kedua, Tuhan disebut dengan Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tambing Kabataran Bulan. Bahwa di situ dikatakan bahwa Tuhan itu bersifat imanen, dia sudah memiliki sifat, bentuk, dan lebur terhadap sifatnya. Sehingga ada banyak penyebutan nama Tuhan di situ. Kita kenal bahwa Tuhan Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Kuasa, dan hal itu dikarenakan bahwa Tuhan sudah memiliki sifat. Lalu penyebutannya ketiga disebut dengan Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tambing Kabataran Bulan, Jata Belang Bulau Kanaruhan Bapager Hintar, yang diartikan sebagai Tuhan sebagai pencipta. Saudara-saudariku, itulah penjelasan tentang kualifikasi penyebutan nama Tuhan. Jadi bagi siapapun yang di luar sana yang mungkin bingung dan mungkin kurang paham terhadap konsep ketuhanan di dalam agama Hindu, sehingga ada banyak paradigma pandangan yang sering saya dengar dan sering saya baca di komentar baik di media sosial Facebook, YouTube dan lain sebagainya, bahwa ada banyak paradigma yang mengatakan bahwa Tuhan di dalam agama Hindu itu banyak karena namanya banyak. Dan hal itu hari ini saya tegaskan bahwa di dalam agama Hindu hanya mengenal satu Tuhan. Namun para bijaksanalah yang menyebut dengan berbagai macam nama. Saudara-saudariku, penyebutan nama Tuhan yang berbeda itu
sama halnya diibaratkan seperti diri kita saja. Misalnya saya mengambil contoh saya sendiri. Di sini saya bekerja sebagai tenaga pendidik. Artinya apabila saya di lingkungan sekolah, tentunya saya dipanggil oleh siswa saya, dewan guru sana adalah bapak guru. Lalu ketika saya beralih fungsi saya, misalnya hobi saya nge-YouTube, berarti saya dibilang sebagai YouTuber. Lalu kemudian ada lagi panggilannya, misalnya saya sebagai seorang anak dari kedua orang tua saya. Jadi saya dipanggil oleh kedua orang tua saya adalah anaknya. Jadi di sini saya memiliki nama saya lebih dari satu. Nah, bukan berarti saya banyak juga. Artinya di sini nama saya banyak itu disesuaikan dengan tugas dan fungsi saya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu hanya satu, tapi apabila ada banyak nama itu karena disesuaikan dengan sifat dan fungsi dari Tuhan itu sendiri. Itulah konsep di dalam agama Hindu. Sehingga ada sloka yang menyatakan Om Ekam Satviprah Bahuda Wadanti, yang artinya bahwa hanya ada satu Tuhan, namun para resi, para bijaksanalah yang menyebut dengan berbagai nama. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Raja Hatha Langit memberkati kita semua. Sahi, sahi, sahi. Terima kasih.